Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Nutritionist. Kali ini kita akan kupas tuntas terkait diet dan virus corona atau COVID-19. Oke teman-teman, ini adalah video keempat saya di YouTube setelah sekian lama saya tidak membuat video dikarenakan aktivitas lain yang harus dikerjakan. Baik, kali ini mumpung temanya masih hangat, kita akan kupas tuntas terkait bagaimana sih kita menghadapi situasi virus corona ini dengan diet yang tepat. Oke, langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Mengapa sih kita harus menjaga asupan gizi selama masa pandemi COVID-19 ini? Jawabannya adalah karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin ataupun obat untuk virus corona itu sendiri. Bahkan berita-berita menyatakan bahwa paling cepat vaksin itu akan bisa ditemukan di bulan September. Sekarang masih tahap klinis atau tahap percobaan kepada manusia. Semoga vaksin itu segera ditemukan. Nah, sebelum vaksin itu ditemukan, maka satu-satunya hal yang dapat melawan virus corona itu adalah sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, asupan gizi yang baik adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan atau mengoptimalkan sistem imun di dalam tubuh kita untuk melawan benda asing, baik itu bakteri atau virus termasuk virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Jadi begini teman-teman, sebelum benar-benar sakit, tubuh kita ini sudah melakukan perlawanan ketat terhadap virus yang masuk. Keberadaan sistem imun inilah yang kemudian menentukan apakah tubuh kita mampu melawan virus yang masuk atau tidak. Sederhananya, jika sistem imun kita gagal melawan virus itu, maka tubuh kita akan sakit. Sedangkan jika perlawanan berhasil, maka bahkan kita pun tidak menyadari bahwa tubuh kita terancam penyakit. Nah, maka dari itu teman-teman, banyak sekali orang-orang yang ingin meningkatkan sistem imun mereka apapun caranya agar mereka kebal dari berbagai macam ketidakenakan duniawi, misalkan serangan virus, jamur, bakteri, atau mantan yang tiba-tiba nanyain kabar. Jadi teman-teman, sistem itu ibarat tentara di dalam tubuh kita. Bisa dikatakan sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh kita. Kalau ada musuh yang masuk, dalam hal ini virus corona, kalau senjatanya kuat, pertahanannya kuat, kemudian alat tempurnya lengkap, tentaranya punya skill yang mumpuni, maka berapapun musuh yang masuk akan bisa ditangkal. Jadi mau itu virus atau bakteri, semuanya akan dilawan oleh sistem imun tubuh kita. Tapi kalau misalkan tentaranya sudah tua, kemudian alatnya sudah tua, sudah rusak, kemudian sistem pertahanannya nggak bagus, maka negara itu rentan diserang oleh musuh-musuhnya. Nah, gizi adalah salah satu amunisi para tentara atau sistem imun di dalam tubuh kita agar bisa kuat melawan virus-virus yang masuk. Kalau gizinya bagus, itu artinya amunisinya bagus, kemudian tentaranya punya skill, sistem pertahanannya bagus, maka berapapun virusnya yang masuk akan bisa dilawan. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman, kalau misalkan asupan gizi kita kurang, makannya acak-acakan, nggak teratur, kemudian zat gizi makro maupun mikronya nggak terpenuhi, boro-boro untuk meningkatkan sistem imun, untuk mencukupi kebutuhan dasar kita sehari-hari saja mungkin itu pun tidak cukup. Ibaratkan suatu negara boro-boro berinvestasi ke alat-alat perang yang canggih, bahkan untuk kebutuhan dasar misalkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pun nggak cukup. Nah, sekarang kita beralih ke poin kedua. Ada dua kondisi gizi yang itu bisa mempengaruhi sistem imun kita. Yang pertama adalah kondisi kurang gizi. Ketika tubuh kita kurang gizi atau berat badan kita kurang, terlalu kurus, maka itu dapat menyebabkan sistem imun kita semakin lemah. Ketika sistem imun kita lemah, maka kita akan lebih mudah terinfeksi, baik itu bakteri ataupun virus, termasuk virus corona atau COVID-19. Yang kedua adalah kondisi kelebihan gizi. Begitu juga sebaliknya teman-teman, ketika kita kelebihan gizi, kita overweight atau obesitas, maka itu juga bisa meningkatkan resiko kita untuk lebih mudah terinfeksi. Kenapa? Yang pertama, ketika tubuh kita obesitas, maka jaringan sel-sel lemak di bawah kulit kita di dalam tubuh kita itu lebih banyak. Nah, ketika jaringan sel lemak itu lebih banyak, maka kita akan lebih mudah untuk mengalami inflamasi. Nah, inflamasi inilah yang menyebabkan kita lebih rentan terinfeksi oleh virus corona. Yang kedua, ketika kita obesitas, maka kita lebih rentan terkena penyakit-penyakit degeneratif, misalkan diabetes, kemudian hipertensi atau darah tinggi, kemudian stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Nah, penyakit-penyakit inilah yang kemudian juga membuat sistem imun kita turun atau kemudian juga meningkatkan keparahan penyakit corona yang masuk ke dalam tubuh kita. Banyak kasus yang sudah terjadi di luar negeri menyatakan bahwa rata-rata kematian akibat virus corona itu karena penderitanya juga mempunyai penyakit penyerta, misalkan diabetes dan hipertensi. Ada sebuah data menyatakan bahwa obesitas itu berhubungan signifikan dengan tingkat keparahan virus corona. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga.
Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, saya ingin menekankan bahwa konsumsi makanan yang bergizi baik sangat penting dalam membantu membentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Dengan gizi yang baik dapat dibangun perlindungan tubuh dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit infeksi, yaitu serangan virus dan bakteri, ataupun penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh gaya hidup. Meskipun makanan bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan sistem imun ataupun sebagai penangkal virus, tapi dengan gizi yang baik, sistem kekebalan akan lebih kuat, sehingga akan memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Maka fokuslah pada konsumsi makanan bergizi seimbang dan perilaku hidup sehat secara keseluruhan, sehingga dapat melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit. Oke, jadi ini beberapa zat gizi yang penting dikonsumsi untuk membantu mengoptimalkan sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah protein. Seperti kita tahu bahwa protein adalah tulang punggung dari mekanisme pertahanan tubuh kita. Karena antibodi dan sel yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh semuanya terbuat dari protein. Protein merupakan bahan bakunya. Ibaratkan sebuah rumah, maka protein adalah batu batanya. Nah, sumber protein bisa dilihat di slide. Ada berbagai macam sumber protein, baik protein hewani maupun nabati. Kemudian yang kedua ada vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk membantu mengatur sistem kekebalan tubuh dan juga sebagai pelindung terhadap berbagai infeksi. Caranya adalah dengan menjaga permukaan kulit dan jaringan di mulut, lambung, usus, dan sistem pernafasan agar tetap sehat. Nah, itu beberapa contoh dari sumber makanan vitamin A. Kebutuhan vitamin A seorang dewasa adalah 650 mikrogram. Kemudian sumber-sumbernya diantaranya adalah minyak ikan, ini paling banyak sekali per 100 gramnya. Kemudian ada hati sapi, hati ayam, wortel, mentega, kuning telur, bayam, dan labu kuning. Kemudian yang ketiga ada vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu mencegah infeksi saluran pernafasan bagian atas, kemudian juga meningkatkan sistem imun dan menjaga kesehatan bakteri baik di dalam usus. Kebutuhan orang dewasa adalah sekitar 20 mikrogram. Sumber-sumbernya ada ikan makarel, ikan salmon, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, tuna, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C ini adalah salah satu vitamin yang terkenal yang mungkin stoknya saat ini habis di pasaran. Vitamin C ini membantu dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, kebutuhan orang dewasa adalah sekitar 90-95 mg, tetapi dalam sebuah penelitian kita bisa meningkatkan konsumsinya sekitar 200-1000 mg per hari. Kebanyakan peningkatan konsumsi ini berasal dari konsumsi suplemen seperti yang banyak orang lakukan. Tapi perlu hati-hati teman-teman, karena dosis lebih dari 2000 mg per hari dapat menyebabkan mual, diare, dan sakit perut. Jadi meskipun dikonsumsi lebih dari kebutuhan, tetap jangan berlebihan. Beberapa sumber vitamin C diantaranya yang pertama bukan jeruk, malah jambu biji. Jambu biji ini mengandung vitamin C sebanyak 184 mg per 100 gram. Kemudian ada kiwi, ada cabai, brokoli, pepaya, jeruk, strawberry, dan lemon. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini fungsinya adalah sebagai antioksidan. Tugasnya adalah menetralkan radikal bebas dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Kebutuhan dewasa sekitar 20 mikrogram per hari. Ini teman-teman bisa dapatkan di misalkan minyak bunga matahari, kuaci bunga matahari, kacang almond, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak canola, kebanyakan di minyak-minyakan. Kemudian selanjutnya ada zinc atau seng. Zinc tugasnya adalah membantu sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Teman-teman perlu menghindari konsumsi suplemen zinc yang berlebihan dari yang direkomendasikan, karena itu justru dapat berdampak negatif pada sistem imun. Justru dengan konsumsi yang berlebihan dapat melemahkan sistem imun. Nah, kebutuhan zinc orang dewasa adalah sekitar 11 mikrogram. Ini bisa teman-teman dapatkan di makanan-makanan misalkan tiram, kemudian hati sapi, hati ayam. Kebanyakan adalah hewani, daging-dagingan. Oke, yang selanjutnya ada probiotik dan prebiotik. Teman-teman, ini kita bahas singkat saja ya perbedaannya. Kapan-kapan mungkin kita bahas lebih detail di video yang lainnya. Nah, probiotik adalah bakteri baik di dalam usus kita, sedangkan prebiotik adalah makanan dari probiotik atau bakteri itu sendiri. Bakteri baik ini adalah salah satu sistem imun di dalam tubuh. Makanan fermentasi ya, seperti tempe ya, kemudian yogurt, kemudian juga pokoknya difermentasi dengan bakteri, itu namanya probiotik ya. Sedangkan prebiotik adalah jenis serat yang tidak dapat dicerna dan diserap di dalam usus. Contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Teman-teman, kira-kira sudah cukupkah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari? Kebutuhan serat kita adalah 30-38 gram per hari
untuk sekitar 2150 kilokalori energi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan kita untuk cukup mengonsumsi sayur yaitu 3-4 porsi per hari dan juga buah minimal 2-3 porsi per hari. Jadi teman-teman, setelah kita membahas tentang makanan apa yang bisa meningkatkan sistem imun, maka ada juga makanan yang bisa justru dampak negatif dan melemahkan sistem imun. Ada dua setidaknya jenis makanan yang bisa menurunkan sistem imun kita. Yang pertama adalah konsumsi gula berlebihan. Konsumsi gula pasir berlebihan dapat menurunkan sistem imun dengan dua cara. Yang pertama, gula sangat disukai bakteri jahat di dalam usus, sehingga ketika bakteri jahat itu tumbuh banyak, akan menekan pertumbuhan bakteri baik atau yang kita sebut probiotik tadi. Nah, ketika bakteri baik itu berkurang, maka sistem imun kita juga akan menurun. Yang kedua, konsumsi gula secara berlebihan juga dapat melemahkan kemampuan sel darah putih kita. Nah, sel darah putih kita ini juga salah satu sistem imun di dalam tubuh kita. Fungsinya adalah menghancurkan mikroorganisme yang masuk di dalam tubuh kita. Maka ketika sel darah putih tidak berjalan baik, maka sistem imun tubuh kita otomatis akan juga kurang bagus. Nah, perlu dicek teman-teman berapa banyak gula yang teman-teman konsumsi dalam sehari. Ini contoh makanan-makanan yang mengandung gula. Bukan berarti tidak boleh dikonsumsi, tapi perlu diatur jumlahnya. Batas konsumsi gula pasir yang disarankan adalah maksimal 50 gram per hari atau sekitar 4 sendok makan. Nah, coba hitung kira-kira berapa gram teman-teman mengkonsumsi gula pasir dalam sehari. Yang kedua adalah konsumsi lemak trans. Sederhananya, trans fat atau lemak trans adalah lemak yang tidak baik karena hasil dari berbagai macam pemrosesan. Lemak jenis ini dapat meningkatkan inflamasi di dalam tubuh sehingga kekebalan menjadi menurun. Nah, sekarang kita bahas practical tipsnya. Implementasinya bagaimana? Kita menerapkan pola makanan sehat ketika wabah COVID ini sedang berlangsung. Ada sebuah quotes mengatakan bahwa what is easy to do is easy not to do. Jadi, apa yang sebenarnya mudah dilakukan biasanya mudah juga untuk tidak dilakukan. Kita pasti sudah tahu teman-teman bahwa mengonsumsi sayur, mengonsumsi buah itu sehat dan dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak dari kita yang rutin mengonsumsi buah dan sayur setiap hari? Berapa banyak dari kita yang mengikuti anjuran tersebut? Dan juga sebaliknya teman-teman, kita tahu bahwa konsumsi gula berlebihan dan juga lemak trans yang berlebihan itu nggak baik. Pertanyaannya adalah berapa banyak dari kita yang mematuhi anjuran tersebut dan mulai mengatur konsumsi gula dan lemak transnya? Sudahkah kita mengikuti anjuran tersebut? Sebenarnya itu saja teman-teman. Pada prinsipnya sebenarnya sesungguhnya pola hidup sehat itu sederhana, nggak ribet, simple. Tetapi pertanyaannya adalah berapa banyak dari kita konsisten istiqomah melakukan hal-hal yang simple tersebut. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika kita melakukan prinsip pedoman gizi seimbang itu sudah cukup untuk membantu mengoptimalkan sistem imun. Ada 10 pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, kemudian batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak, lakukan aktivitas yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Ini ada hubungannya dengan kondisi gizi tadi ya, sudah dijelaskan di awal. Kemudian juga biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir seperti anjuran yang sekarang lagi digencar-gencarkan. Kemudian syukuri aneka ragam makanan. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Banyak makan buah dan sayur. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dan biasakan sarapan pagi. Teman-teman, secara umum pola makan yang bagus itu seperti ini. Teman-teman bisa cari ini di Google dengan keyword isi piringku. Jadi intinya adalah pola makan kita itu harus bergizi, seimbang, dan beragam. Bergizi tentu mengandung zat yang dibutuhkan tubuh. Seimbang artinya adalah kadarnya seimbang, baik itu zat gizi makro maupun mikronya. Kemudian juga beragam artinya itu sayurnya beragam, buahnya beragam, sumber proteinnya beragam, dan gak monoton. Udah, itu aja sebenarnya konsisten kita lakukan. Dari segi pola makan, insya Allah sistem imun kita akan optimal dengan mengikuti tips sederhana di atas. Oke teman-teman, udah itu aja cukup sebenarnya perlu dilakukan untuk membantu mengoptimalkan sistem imun kita dari segi gizi. Nah, karena video ini cukup lumayan panjang, maka akan sedikit saya simpulkan dari poin-poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, dalam upaya mencegah COVID-19, saat ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, maka satu-satunya cara agar kita terbebas dari virus corona adalah dengan meningkatkan sistem imun kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Yang kedua, dari segi gizi dapat direkomendasikan yang pertama memiliki indeks massa tubuh atau berat badan yang ideal. Tidak kurang dan tidak lebih, karena baik itu kurang maupun lebih dapat melemahkan atau dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian yang kedua, konsumsi aneka ragam makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang dan isi piringku.
Yang ketiga, kurangi konsumsi gula berlebihan dan juga lemak trans yang berlebihan. Yang keempat, hindari konsumsi suplemen yang berlebihan. Meskipun teman-teman mau menambah dengan tujuan meningkatkan sistem imun, tetapi tetap dosisnya jangan berlebihan. Yang kelima, pada beberapa kasus tertentu mungkin diperlukan terapi atau suplemen khusus, tetapi jangan lupa teman-teman konsultasikan dulu kepada dokter. Dan terakhir yang perlu ditekankan adalah sampai saat ini belum ada makanan tertentu yang dapat menangkal virus corona, seperti halnya belum ditemukannya vaksin dan obatnya. Yang ada adalah jenis-jenis zat gizi tertentu dapat membantu mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh kita, sehingga ketika sistem imun kita baik, harapannya adalah virus corona itu tidak dapat bertahan di dalam tubuh kita, bukan kemudian ada makanan tertentu yang menangkal virus corona. Sampai saat ini penelitian-penelitian tentang makanan tertentu yang kemudian dikatakan mampu menangkal virus corona itu masih dalam tahap penelitian, karena virus corona ini sendiri baru, sehingga penelitian-penelitiannya juga masih dalam tahap pengembangan. Beberapa jenis makanan dikatakan berpotensi melawan virus corona, masih potensi, dan itu pun kebanyakan belum diuji kepada manusia, masih dalam tahap laboratorium ataupun preklinis. Virus corona ini masih baru, jadi masih butuh banyak waktu untuk melakukan penelitian dan konfirmasi secara valid. Hanya saja beberapa tulisan yang di-share secara bebas di dunia maya itu ada 3 kemungkinan jika ada yang menyatakan bahwa makanan tertentu itu bisa menangkal virus corona. Yang pertama adalah tulisan itu hoax, yang kedua adalah disinformasi, dan yang ketiga adalah overclaim atau klaim yang berlebihan terhadap makanan tertentu. Beberapa di antaranya mungkin salah mengartikan berpotensi menjadi kata ampuh. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Rizal Nutritionist, like video ini, share video ini jika dirasa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik, ataupun saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.